Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 agama kelas TI 24C1. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rauf. Nama saya Muhammad Mulia Sekar Saputra. Nama saya Teguh Ardiansyah. Nama saya Catat Fajar Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 agama kelas TI 24C1. Izin Ustadz, di sini kami mendapatkan tugas untuk UAS nanti untuk bertanya langsung kepada Ustadz tentang materi Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber agama Islam. Di sini kami sudah mempersiapkan berbagai pertanyaan yang akan langsung ditanyakan oleh teman-teman. Mungkin bisa langsung ditanyakan sama teman saya, Teguh. Langsung aja ya Pak ya. Untuk pertama, apa sih definisi Al-Quran menurut para ulama? Ya, Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum ya, sumber hukum yang utama di dalam agama kita ya. Selain ada juga nanti sunnah atau hadis Nabi ya, kemudian ijma dan qiyas, itu sumber hukum yang pokok yang utama ya. Nah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, yang kemudian oleh Nabi Muhammad itu ya disampaikan kepada seluruh manusia ya. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan pada Rasulnya ya, yang kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua gitu. Terus Al-Quran juga sering disebut sebagai firman Allah. Firman Allah itu artinya kalamullah ya, ucapan yang kalau bahasa kita ucapan Allah lah, kalamullah, firman Allah ya. Nah, itu isinya ya, yang ada di dalam Al-Quran itu ya, kalau suratnya ya sebanyak 114 surat ya, ayatnya 6.666 ayat. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah ya, sesuai dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Terus turunnya secara berangsur-angsur ya, menyesuaikan. Kenapa? Karena salah satu fungsinya berangsur-angsur itu ya supaya Nabi Muhammad juga siap, terus umatnya juga siap menerimanya ya. Tidak sekaligus seperti itu, jadi bertahap berangsur-angsur itu. Saya kira itu ya. Tadi kan fungsi definisi ya Pak ya. Ya. Sekarang ke fungsinya Pak, fungsi utama Al-Quran dalam kehidupan seorang muslim gitu. Ya. Nah, fungsi Al-Quran ini ya, ini ada dalam surat Al-Baqarah itu ya. Pertama sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia ya. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Artinya petunjuk itu artinya yang mengarahkan manusia itu hidup yang benar itu seperti apa, ada dalam Al-Quran gitu. Hudan linnas. Kemudian wabayinati minal huda wal furqan, menjelaskan ya dan membedakan antara yang baik dan yang benar, yang halal dan haram itu ada dalam Al-Quran ya. Jadi itu bisa membedakan ya, dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Nah, terus Al-Quran juga bisa berarti sebagai obat ya, itu wasyifa ulinas. Jadi obatnya baik obat menenangkan hati, pikiran ya, ataupun juga obat dalam disebutkan Al-Quran itu obat untuk penyakit ya. Jadi ada orang yang sakit dibacain Al-Quran sembuh biasanya. Ya. Al-Fatihah ya, atau ada yang surat Yasin dan sebagainya ya. Ada. Itu fungsi Al-Quran sebagai
syifaun artinya obat, dan banyak fungsi-fungsi yang lainnya ya. Tapi yang jelas ya itu ya, jadi dia huda linas, menjadi petunjuk bagi manusia ya. Kemudian wa bainat minal huda wal furqan, juga menjelaskan dan membedakan antara yang hak dan yang batil ya. Itu ada dalam Al-Quran juga sebagai obat ya. Ya Pak, dalam Islam kan ada hadis ya. Hadis, Itu ya. bedanya sama Al-Quran apa sih Pak? Beda. Kalau Al-Quran kan firman Allah, kalau hadis itu sabda Nabi, jadi perkataan Nabi SAW, itu namanya hadis ya. Atau disebut sunnah juga, itu istilahnya sunnah. Nah kalau hadis ya, hadis itu perkataan Nabi ya, itu dia meliputi juga perbuatan Nabi ya. Kan ada perkataannya, ada perbuatannya, ada juga takrir ya, jadi ketetapannya. Jadi umpamanya Nabi Muhammad SAW itu melihat ada sahabatnya melakukan satu perbuatan ya. Nah itu ketika ditanya Nabi diam aja. Nah ini pertanda bahwa Nabi itu kurang suka gitu. Jadi itu apa namanya itu, ketetapan Nabi. Jadi, Nabi nggak suka. Atau ada Nabi kadang-kadang senyum, itu kan Nabi suka gitu. Nah ini ada dibahas di dalam hadis Nabi ya, hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini kebiasaan-kebiasaan disebut sunnah. Itu termasuk jadi sumber hukum juga ya. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan, kalau ada dalam Al-Quran dalilnya gitu ya, umpamanya ayatnya tuh, itu bisa kita jadikan sebagai sumber hukum. Ini perbuatan ini jelas ada ayatnya. Atau kedua bisa ngambil dari hadis ya, hadis Nabi itu, saya melakukan itu karena ada perintah dari Nabi, ada hadisnya, itu juga bisa gitu. Nah, ini termasuk sumber hukum yang bisa dijadikan sebagai apa, istilahnya itu dalil ya, dalil untuk kita berbuat amal sesuatu ya. Contohnya yang hadis, yang berbentuk hadis ya, umpamanya kita mau masuk masjid, baca doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nah itu ada hadisnya. Nah, itu berarti kita melakukan itu ada dalilnya ya. Terus pertama masuk kaki kanan, itu ada hadisnya. Terus keluarnya kaki kiri sambil baca Allahumma ftahli abwaaba fadlika, itu contohnya. Atau ketika mau Jumatan pakai baju putih gitu kan, itu ada hadisnya. Dan lain sebagainya, banyak kalau Sekarang misalkan ada hadis ya Pak yang seolah-olah bertentangan dengan Al-Quran, itu kita harus gimana Pak? oh ya, itu sebenarnya tidak ada yang bertentangan, cuman kadang-kadang kita memahaminya seolah kayak kita, justru hadis itu memperkuat ayat Al-Quran ya. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran biasanya dijelaskan di dalam hadis ya. Contoh seperti kita berwudu ya, berwudu itu ada ayatnya ya. Tapi kadang tidak begitu dijelaskan, tidak lengkap dijelaskannya ya. Biasanya dijelaskan dalam hadis ya, dalam hadis Nabi ya. Termasuk seperti apa niat di dalam Al-Quran ya. Cara berwudu itu hanya membasuh muka, tangan ya, kemudian membasuh ini sebagian rambut dan kaki. Padahal kalau rukun wudu itu kan ada 6, ada yang namanya niat dulu. Nah niat itu dibahasnya di dalam hadis. Jadi apa yang tidak dalam Al-Quran biasanya ditambahkan di dalam hadis, melengkapi, menguatkan gitu ya. Nah, terus ada tertib, ada doa-doa itu biasanya di dalam hadis gitu ya. Jadi menguatkan, bukan tadi seperti tadi apa
bertentangan ya, itu jarang sih yang mengantuk kan, kayaknya sih nggak ada ya itu. Cuman kita aja kadang-kadang memang ada yang orang hanya ahli sunnah doang gitu, tidak pakai Al-Quran, itu salah ya. Jadi saya nih umpamanya ya, ada yang mengatakan saya nih itu sunnah Nabi, sunnah Rasul. Padahal tingkatan sumber hukum yang apa? Yang pertama itu Al-Quran. Yang jadi ini Al-Quran dulu, baru hadis. Ya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang ada dalam hadis ya, tapi tidak dalam Al-Quran ya, bahkan ditentang, nah itu berarti kita jangan ikutin ya, sebab apa yang ada dalam hadis pasti menyesuaikan dengan Al-Quran ya gitu. Jadi karena sumber utamanya Al-Quran dulu ya. Berarti hadis itu untuk menguatkan Al-Quran. Iya, menguatkan. Nah, kalau misalkan ijtihad itu dalam Islam apa sih Pak? Kalau hadis kan untuk menguatkan Al-Quran. Kalau ijtihad itu? Nah, ijtihad itu artinya kita berusaha mencari atau apa istilahnya menjelaskan ya ayat atau hadis Nabi menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Biasanya istilah itu ya itu disebut dengan ijma dan qiyas. Ada keputusan bersama para ulama ya untuk menetapkan sebuah hukum ya. Umpamanya sekarang kan lagi rame judi online ya pokoknya ya. Iya. Ini gimana caranya dibahas dalam agama? Nah itu dia biasanya ya, itu diambil beberapa ayat dari Al-Quran ya, atau dari Nabi ya, yang ada kaitannya dengan istilah itu. Jadi ya karena zaman dulu kan zaman Nabi nggak ada yang online begini, Iya. susah memutuskannya. Nah tapi oleh para ulama sekarang itu diambil ya beberapa ayat atau hadis, kemudian ditetapkan karena ini ternyata banyak kerugiannya, banyak madorotnya daripada manfaatnya ya, maka diambil keputusan ini haram gitu ya, haram. Nah, itu contoh ijma atau kias. Kalau kias itu perumpamaan ya, perumpamaan. Jadi zaman dulu zaman sekarang kan beda ya. Iya. Sehingga perlu diberi kias, diberi contoh lah istilah kias itu ya. Kalau zaman dulu kan kita mau bepergian itu biasanya pakai unta atau kuda gitu ya. Kalau sekarang gimana hukumnya? Orang naik haji pakai pesawat ya, ya nggak apa-apa ya. Jadi bukan berarti kita atau berarti menyimpang ya, karena kondisinya beda. Boleh atau kayak HP begini nih kan, yang dulu mah nggak ada ya. Zaman sekarang apa hukumnya? Ya selama digunakan untuk kebaikan boleh ya, kecuali digunakan untuk maksiat, digunakan untuk kejahatan ya. Kan banyak orang yang menggunakan kejahatan melalui kayak gini ya. Iya benar. Itu kayak gitu contoh-contohnya ya, itu namanya kias. Nah, ijma kias itu bagian dari ijtihad. Ijtihad itu artinya ya dia bersungguh-sungguh mengambil menentukan hukum ya, menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Sekarang kan anak muda kan banyak yang jarang baca Al-Quran gitu, bahkan ada beberapa yang belum bisa baca Al-Quran. Gimana sih caranya biar kita tuh mau
baca Al-Quran gitu. Kita mau ngajak mereka yang mau baca Al-Quran. Iya. Ya, itu berarti harus harus dikasih semangat kalau gitu, giroh ya. Ya udah, berarti salah satunya mungkin di HP. Kalau HP setiap orang pasti punya ya. Iya. Nah di situ kan ada aplikasi Al-Quran. Coba aja suruh download di situ ya. Sedikit baca. Cuman memang kalau Al-Quran memang beda sama bahasanya sama yang lain ya. Jadi harus belajar, tetap harus belajar cara membacanya tuh ya. Karena kan enggak ini juga, kalau yang belum biasa tuh susah baca. Orang kan kadang menganggap tidak mau baca Al-Quran karena dianggapnya susah bacanya. Kenapa susah? Karena kita belum tahu, belum belajar. Padahal kalau udah belajar sih lama-lama bisa. Kayak kita belajar bahasa Inggris, bahasa yang lainnya tuh awal-awal kan memang susah. Tapi lama-lama insya Allah bisa. Ya, apalagi bahasa Al-Quran itu hasilnya udah nggak asing buat kayak di telinga kita ya. Ketika kalimat alhamdulillah, istighfar, kemudian ke masjid, itu kan bahasa agama, bahasa Al-Quran sebenarnya ya. Bahasa tasbih ya, subhanallah, alhamdulillah, atau kita sholat itu bahasa Al-Quran. Cuman kalau pengen diperdalam lagi ya harus belajar tajwid, belajar tahsin Al-Quran lah. Ya mungkin salah satunya harus dikasih semangat kali ya kalau anak-anak muda tuh. Nah terus ada lagi kalau di dalam Al-Quran tuh bahwa orang yang mau belajar Al-Quran satu huruf saja itu pahalanya, kebaikannya sama dengan 10 satu huruf. Kata Nabi, alif lam mim ada berapa huruf? Alif lam mim 3 kali 10 berarti 30 kebaikan. Itu kan sebenarnya udah luar biasa ya. Untuk menariknya tuh kita baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Kalau Al-Fatihah coba berapa huruf? Al-Fatihah itu berarti banyak, sekian, bisa ratusan ya. Itu sudah jadi sesuatu yang dia mendorong, dari motivasi orang supaya mau belajar. Nah kalau mau belajar jangan yang susah dulu, yang mudah-mudah aja. Al-Fatihah aja, surat-surat pendek, Qul Falaq, Nas, itu aja baca dulu. Itu juga banyak ayatnya. Terus surat-surat yang lainnya sedikit demi sedikit. Jangan yang pengennya hafiz Quran, jangan dulu, sedikit aja dulu ya. Fatihah tuh bacanya dibenerin sesuai panjang pendeknya, itu udah lumayan. Atau Qul huwallahu ahad tuh, itu kata Nabi kalau kita baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Tapi harus sering dibaca. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kelompok kami Ya. Sangat dimengerti Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman juga pasti sangat paham ya. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami mengenai materi Al-Quran, hadis ijtihad sebagai sumber ajaran agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.